Masih ada yang di luar nggak? Sudah masuk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tabib pun. Ya pun. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Banyak. Cek dulu berarti ya kehadirannya. Siapa saja yang tidak masuk? Kau? Fauzia Zahra. Kenapa? Sakit. Sakit. Kemudian? Nara. Nara kenapa? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Pingkan Pingkan kenapa? Sakit. Sakit. Masih ada? 3 berarti yang nggak masuk. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik. Oke, sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Darul Aman Jaya. Fisika ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Jangan dulu. Ya.
semula setelah gaya yang diberikan itu dilepaskan. Oke, luar biasa. Kasih Mbak Aura. Ya. Selain elastisitas itu apa? Apalagi yang dipelajari kemarin? Ada bahan-bahan yang elastis. Bisa memberikan contoh? Ya, silakan Nala. Per buah. Per, ya bagus sekali. Oke, betul. Selain per, apa lagi? Ya, silakan. Karet, luar biasa, Mbak Zara. Ada lagi? Ya, Papan luncur. papan luncur. Papan luncur. Lompat loncat. Iya, itu ya contoh-contohnya ya. Contoh bahan yang elastis. Kemudian teknologinya ada ya, masing-masing dari alat-alat teknologi itu bahannya berbeda. Nah, untuk hari ini masih berkelanjutan ya. Masih berkelanjutan. Kemarin elastisitas, sekarang tentang ya, sebelum kita lanjutkan, coba kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, salah satu. Coba bacakan. Siapa? Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya pegas dengan benar. Ya, yang kedua, ayo ganti siapa? Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya pegas dengan benar. Ya. Yang ketiga, Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis grafik untuk menemukan persamaan hukum Hooke dengan benar. ya, nomor 4. Setelah melakukan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghitung besar konstanta pegas dengan benar. Iya, jadi intinya kita pada hari ini akan percobaan. Ya, sekarang sebelum kita lakukan percobaan, kalian semua perhatikan apa yang Ibu demonstrasikan ya. Nah, ini yang tadi buah per ya. Ya, benar. Nah, ini per. Per alias pegas. Nah, masalahnya pegas. Coba perhatikan. Nah, adakah perbedaan antara pegas yang sebelah kanan Ibu ya, dan sebelah kiri Ibu? Ada. Coba nih dibandingkan ya. Kemudian jika Ibu tambah lagi. Perbedaannya tambah kecil atau tambah besar? Besar. Nah, dari sini bisa kalian lihat, bisa kalian rumuskan. Jadi apa sih hubungan? Ya, hubungan antara apa? Hubungan antara panjang dan gaya yang diberikan. Iya, benar sekali, beri aplaus untuk Mbak Aura. Jadi hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan beban yang diberikan. Dan adakah nanti besaran-besaran yang lain ya, selain apa yang kita ukur di sini ya. Nah, untuk itu sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya masih sama ya, kelompok yang kemarin. Monggo silakan kalian duduk bersama kelompok. Sudah sesuai kelompok? Sudah. Kalau sudah sesuai kelompok, silakan
lihat meja. Ibu beri nama kelompoknya ya. Di sini sudah ada namanya. Nah, ini silakan disusun, taruh di atas meja ya. Susun. Bagikan LKPD-nya nanti ya, kalau kita lihat dari petunjuk LKPD-nya. Sebentar Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Nanti sebelum melihat LKPD, Ibu ini kertasnya satu. kenapa? Satu dulu ya, satu. Cukup nggak satu ya? Nanti kalau kurang minta lagi ya. Sudah cukup nih. Tadi kertas grafik udah ya. Nah, yang sudah mendapatkan LKPD, coba dibaca LKPD-nya dengan teliti. Ya, dibaca dengan teliti. Silahkan kalau ada masalah boleh ditanyakan. Sudah dapat semua LKPD ya? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dibaca dengan teliti apa langkah-langkahnya, silakan. Sudah ada? Oke, dibaca. Mana yang penggarisnya? Balik lagi. Biasa aja. Nanti belum. Tambahin lagi. Yang sebelahnya aja ya, sudah ada ya. Tali sudah semua, tali sudah ada semua. Ya, penggaris sudah. Di sini dengan double nggak penggarisnya? Dengan double nggak penggarisnya? Penggaris besi. Oh, ini penggarisnya Mbak Yu. Ini Mbak Yu, penggarisnya Mbak Yu.
dibaca ya. Jangan berantem, dibaca. Dibaca ini suruh apa? Coba. Ini kamu yang ngukur kan? Kamu yang ngukur apa yang nulis? Yo, semuanya kerja. Awal dulu diukur. Berapa? Ini 100. Tadi kan 50. Kembali diperhatikan ya. Jadi dalam kegiatan kita hari ini ada 3 penilaian. Ya, 3 penilaian. Yang pertama itu mengenai sikap. Ya, sikap kalian dalam pembelajaran hari ini, bagaimana percobaannya itu Ibu nilai. Sikap, kemudian selain sikap, kinerja. Ya, kinerja kalian hari ini dalam percobaan bagaimana, presentasinya bagaimana. Jadi setelah ini nanti kan presentasi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nilai pengetahuan. Jadi di akhir nanti kalian akan tes kemampuan. Ya, jadi 3 penilaian itu. Jadi perhatikan, dilakukan sesuai langkah-langkah dan dipahami. Ya, kita diskusikan dengan teman-temannya. Panjang awalnya sudah. Sekarang beban yang keberapa? Baru pertama. Itunya mana? Enggak. Itunya mana? Sudah beban keberapa ini? Beban 4. Lepas.
pegasnya sudah, jangan lupa di situ ada tali. Ya. Talinya juga sama caranya, langkah-langkahnya dengan yang pegas ya. Diganti tali, nah dimasukkan ke situ. Talinya, loh mana tadi talinya? Untuk kaki kalian kali ya? Hah? Kakinya biar nggak jalan-jalan, nggak ada? Jatuh, coba dicari. Nggak ada. Ya, nah, kita yang belum kebagian tali. Ada yang tadi kayaknya ada yang manggil Bu? Ingin tanya? Nah, ini lepas dulu, pegasnya lepas dulu. Ini digunting. Nah, masukkan bebannya ke sini. Ikatnya ya udah diikat aja. Ini tarikan sampai ke sini. Bisa lari? Coba lakukan. Pasti nggak apa-apa. Yang penting, nah kita bisa keluar, bisa keluar. 2 kali, kalau 1 nanti muncul. Bisa ya? Ya. Diikut dulu. Satu-satu kan? 5 dulu, 1 beban dulu, 2 beban. Buang dulu. Nah, 1 beban. Diikat dulu. 1 masukkan dulu, masuk. Apa panjang awal? Iya. Oh iya, benar-benar. Dari sini sampai sini. Jadi kira-kira kan nanti di sini bisa diukur, ya. Nanti nalinya jangan lebih dari sini, ya. Dari 0. Jangan numpuk. Posisinya bagaimana? Posisinya tegak lurus, matanya tegak lurus. Ini nggak akan ngomongin Ya, jadi dari sini sampai panjang kali ini. Ini ringan ya, jadi tidak mempengaruhi. Jadi berapa? Setelah itu baru bebannya dimasukkan ke kantong. Satu-satu. Ya. Coba dibaca. Nah, bagaimana angka kerjanya? Kerjanya dibagi. Satu, beban yang 1, beban tambah lagi. Seperti tadi, seperti yang pertama. Nah, yang pertama tadi kan beban 1, beban tambah beban 2. Begitu juga yang tadi sama. Semuanya mau dibawa pulang. Oh gitu. Kirain mau untuk melempar. Oh, ini panjang awal. Ya, panjang awalnya. Berapa? Panjang awalnya.
Bu, ini kan kalau di sini kan dia Ya. kilogram, tapi ini gram. Jadi diubah dulu ke dari gram ke kilogram. Oh ya, ini bebannya masih, perhatikan yang lain juga ya. Ingat, ini bebannya dalam satuan gram. Ya, dalam satuan gram. Jadi harus dijadikan ke kilogram. Nah, hati-hati ya. Jadikan ke kilogram. Kemudian panjangnya tadi diukur dalam apa? Sentimeter. Jadi diubah menjadi dalam meter. Seperti itu ya. Ini belum. Ban, yang tadi belum. Boleh. Ini sudah sampai beban ke berapa? Masukkan bebannya ya? Belum. Kenapa? Sulit. Ikutnya angel. Ya? Iya, sampai tadi. Ini berarti beban ke 5, sudah 5. Luar biasa. Yuk. Setelah itu jangan lupa tuh ada analisis datanya ya. Nah, diisi tuh analisis datanya. Ada grafik, nanti grafiknya di sini gambarnya. Ya. Iya, di situ. Grafiknya di situ. Di sini sudah ada ukuran milinya nih ya. Ini 1 mili, yang kecil ini 1 mili. Masa bebannya berapa ditulis, masanya berapa? Ini bagi 1.000. Ya. Ada 50.
adanya. Setelah ditambah 3, 4, 5 tetap sama, ya tulis saja. Sesuai dengan apa yang kalian ukur. Ya, salah namanya kan sudah buat grafik? Belum. Minimal kerja sudah deh. Ya. Sudah. Sudah selesai? Grafik sudah dibuat, bisa ya grafiknya. Awas, untuk grafik ada yang tegak, ada yang mendatar, ya kan? Ini sesuai dengan LKPD-nya. Ayo dibuat grafiknya. Tapi buatnya di sini ya, bagian kuasa, di sini. Sesuaikan nih ya. Coba diperhatikan nih ya, yang kesulitan membuat grafik ya. Di LKPD itu sudah ada petunjuknya. Bagian yang vertikal, tahu vertikal? Vertikal, lihat LKPD. LKPD-nya dicek. Bagian yang vertikal itu sumbu Y itu untuk F, gaya. Ya, sedangkan yang horizontal atau ke sumbu Y itu sumbu X maksud ibu ya, itu untuk delta X-nya ya, sesuaikan. Ya. Sama kali 10 juga. Sama dengan ini. Kali 10 ya sama. Cuma ini. Ya.
beda ininya. Kalau untuk massa tetap sama kan tadi? Nah, berarti gayanya juga sama. Cuman pertambahannya Untuk X0 dan delta dan X1-nya serta delta X-nya akan berbeda, ya kan? Tuh, 30 semua kan. Nah, ini hasilnya berapa berarti di sini delta X-nya? Ini 0,3, ini 0,3 berarti tulis. Nah, ini cara membuat grafiknya. Mana datanya? Datanya mana? Nah, sesuaikan ya. Ini kan F-nya. Jadi ini kalian digaris. Shred ya. Ini untuk F. Seperti ini, garislah dulu. Seperti ini, shred gitu. Ya, coba. Digaris, mana penggarisnya? Ini penggarisnya, coba digaris. Iya, boleh satu kotak. Jadi gini loh. F-nya mana F-nya? F-nya kan 0,5, ya kan? Nah, buat garis dulu. Buat garis Y, X. Coba dibuat garis dulu, digaris. Ya, grafiknya jangan keliru ya. Ya. Buatnya 0,5 ini dihubungkan dengan, nah dikasih misalkan nih ya, ini sumbu Y-nya yang mana? Ini oke, coba mana lihat. Ini 0,5 berarti ini misalkan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, 0,5 di sini hubungkan dengan berapa itu? 0,03. Ini misal 0,1 berarti 0,2, ini 0,3. Hubungkan antara 0,5 dengan 0,3. Ibu. Ibu. Bu, ya. Gimana? Nah, ya benar. Jadi sesuai ya 0,5 1. Ini yang apa? F. Ini F. Terus yang delta X-nya? Ya enggak, dibuat itu enggak cukup. Jadi dibuat saja misalnya 0,1, 0,2,
0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini dibulatkan saja. Oke. Sesuaikan. Caranya sesuai. Kalau 0,1, 0,1 terus. Misalnya berapa? 0, mana? F-nya? 0,5. Nah, jadi misal ini 0,1. Ini F kan? 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Terus nanti yang delta F-nya pun sama begitu. Jadi intervalnya sama, ya. Intervalnya 0, sama. 1, 1 sama, kalau 2, 2 sama. Gimana? Oh, Ini kan udah mana datanya? Datanya mana? 0,25. Terus 0, ya buat di sini misalkan 0,25 di sini. Terus ini 0,5. Itu apa itu? F ya? Oh, F ke atas ya. Jangan lupa F ke atas. Ini 0,25, 0,50 dan seterusnya. Nah, delta X-nya pun sama nanti begitu. Ya, sesuaikan. Paham? change banget. Sudah? Sesuaikan aja seperti ini. Sesuaikan langsung. Jadi yang paling kecil 0,25. 0,25 ya. Oke, selesai belum? F dengan delta X. F dengan delta X. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, coba Ibu persilakan yang sudah. Bapak siapa? Yang maksud Ibu yang mau presentasi lebih dulu. Oke, kelompok apa itu? Kelompok Maxwell. Silakan. Maxwell. Semua. Jika ada yang ingin ditulis, ini ya, spidolnya diambil di sini ya.
tentang pertambahan panjang. Jadi di sini penambahan panjang pada pegas dengan beban seberat 0,05 kg dengan gaya tarik 0,5 dengan panjang awal 0,007 meter dan panjang akhir 0,073 meter adalah 0,003 meter. Pada masa beban 0,1 kg, Bisa ditulis depan datanya sesuai dengan ininya. Tulis datanya di situ ya. Kasih simbol aja NF gitu. pada masa beban 0,05 dengan gaya tarik 0,5 dan panjang awal benda adalah 0,07 sedangkan panjang akhirnya adalah 0,073, maka pertambahan panjangnya adalah 0,003. Pada masa beban benda 0,1 gaya tarik 1, panjang awal 0,007, panjang akhir 0,14, maka pertambahan panjang adalah 0,007. Pada masa benda 0,15 gaya tarik 1,5, panjang awal 0,007, panjang akhir 0,23, maka pertambahan panjang adalah 0,16. Dengan masa benda 0,2 gaya tarik adalah 2, panjang awal adalah 0,007, panjang akhir adalah 0,32, maka pertambahan panjang adalah 0,25. Dengan masa benda 0,25 gaya tarik 2,5, panjang awal adalah 0,007, panjang akhir adalah 0,41, maka pertambahan panjang adalah 0,34. Maka grafiknya adalah seperti ini. Terlihat? Oke? Sudah sampai grafik?
Soal yang pertama, setelah diberi beban, apakah yang terjadi pada panjang pegas dan tali dibandingkan sebelum diberi beban? Dan jelaskan. Pegas akan bertambah panjang. Semakin besar beban, semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami oleh pegas. Kedua, berdasarkan grafik di atas, jelaskan hubungan gaya pegas dengan pertambahan panjang dan hubungan gaya beban tali pada pertambahan panjang tali. Semakin besar beban yang diberikan, semakin besar pula panjang pertambahan panjangnya. Berdasarkan grafik, rumuskan persamaan hubungan gaya beban pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dan hubungan gaya beban pada tali dan pertambahan panjang tali. Sebelah sini kan bisa. Jadi hubungan gaya beban pada pegas dan pertambahan panjang pegas dan hubungan gaya pada tali dan pertambahan panjang tali adalah pada pegas gaya Nah, tali suaranya dengar nggak sebelah sini? Coba suaranya. gaya tarik dibagi dengan pertambahan panjang pada pegas. Jadi 0,5 dibagi 0,07 maka konstantanya adalah 7. 1 dibanding 0,125 maka konstantanya adalah 8. Gaya tarik 1,5 dan pertambahan panjang 0,16 maka konstantanya adalah 9,375. Gaya tarik 2 dan pertambahan panjangnya adalah 0,32 maka konstantanya adalah 6,25. Gaya tarik 2,5 dan pertambahan panjang adalah 0,41 maka konstantanya adalah 6,09. Berdasarkan diskusi kami, benda yang termasuk benda elastis adalah pegas, karena dapat kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan terhadap gaya tersebut hilang. Pernyataan tentang hukum Hooke yaitu jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Kesimpulan pada diskusi kali ini adalah
Jika beban yang diberikan semakin berat, maka semakin besar pula pertambahan panjang yang dialami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Orang. Ketika bekas ditambah terus bebannya, apakah pertambahan panjangnya selalu bertambah panjang? Tidak bertambah, tetapi perbandingan gaya dengan perbandingan panjang tidak menetap, tidak konstan, jadi berubah. Cukup? Oke, kalau cukup silakan. Ya, oke, beri aplaus untuk kelompok Maxwell. Ya, jadi berdasarkan hasil percobaan kalian ya, dari ini tadi yang presentasi adalah kelompok Maxwell. Di situ diperoleh ya, diperoleh perbandingan antara apa? Antara gaya dengan perubahan panjang pegas. Jadi ada nilai ya yang angkanya hampir sama. Nah, angka yang hampir sama itu yang disebut dengan besaran baru, yaitu konstanta pegas. Ya, jadi di sini kita sudah bisa merumuskan persamaan apa? Ini tadi F, ini tadi delta E, ini angkanya hampir sama. Maka nilai-nilai ini yang disebut dengan konstanta. Sehingga kalau kita tuliskan F per delta X sama dengan konstanta, dan F itu sama dengan, pindah ya, K kali delta X. Inilah yang disebut dengan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar ya. Nah, tentunya ada batasannya tadi ya. Ada batasannya selama benda itu masih elastis, belum melampaui batas elastisitas. Jadi kalau terlampau besar masanya, maka akan patah ya. Jadi bendanya sudah tidak lagi elastis. Bisa dipahami? Nah, ini ya yang disebut dengan persamaan hukum Hooke. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Kalau tidak sekarang silakan, ini ada contoh soal. Nah, dari persamaan tadi F adalah gaya, delta X adalah perubahan panjang, dan K adalah konstanta. Nah, silakan. Tuh, ayo, waktunya 3 menit. Nah, tuh contoh soal itu. Apa 50 cm? Sudah baca ya? Nah, 50 cm-nya itu apa? Nah, silakan. Itu. Yang bisa langsung ke depan. Cepat. 3 menit. Belajar menghitung. Cepat, ayo. Oh, ada yang sudah? Ini Mbak, sudah? Ya, terus silakan ditulis. Gercep. Spidolnya ada di situ Mbak, spidol. Ini spidolnya nih, itu bisa nggak? Ini nih. Ke bawah sama Mbak yang presentasi. Nggak usah, sebelah sana kan bisa atasnya. Ah, atasnya.
pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Mbak Zara. Menyenangkan, Bu, karena melalui percobaan ini kita bisa memahami konsep hukum hak dan benar. Oke, seperti perasaannya? Ya, yang lain bagaimana untuk hari ini pembelajarannya? Alhamdulillah. Oke, untuk merefresh ya, tadi kalian sudah mengerjakan soal, kalian sudah percobaan. Nah, sekarang perhatikan gambar apa yang ditayangkan. Ya, terlihat? Terlihat. Nah, apa rasanya? Jangan lihat tulisannya ya. Semua bersuara ya? Ya. Biru. Belajarnya di kelas ya. Kita ke bab yang baru ya, bab baru kita tentang fluida statis ya, fluida statis. Nah, silakan dipelajari. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu selaku pembimbing kalian di sini mengucapkan selamat kembali ke pondok ya.